Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Amanta Billy Setiawan dengan NIM 232520118 semester 5 kelas TID, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis serangan cyber yang paling sering terjadi tapi juga sering diabaikan gitu. Yaitu kita membahas tentang ping flood attack. Serangan ini sederhana, tapi dampaknya sangat merusak. Kita akan kupas tuntas dari semua cara kerjanya, tanda-tandanya, sampai langkah-langkah praktisnya untuk mencegah dan menangani si cyber ini ya. Jadi stay tune sampai akhir ya teman-teman. Pernah nggak sih ketika kita lagi browsing, tiba-tiba website nggak bisa diakses? Padahal kan koneksi kita tuh lancar. Bisa aja itu jadi penyebab salah satu tanda ada serangan denial of service atau DOS. Nah, salah satu varian DOS yang paling populer adalah ping flood attack atau yang sering disebut juga dengan ICMP flood. Nah, serangan ini termasuk dalam kategori bandwidth attack karena tujuannya adalah membanjiri jalur komunikasi jaringan target sampai overload. Itu teman-teman. Baik, di slide 3 ini kita belajar tentang latar belakang teknis ICMP. Jadi sebelum kita lanjut, kita perlu paham dulu soal ICMP dulu ya teman-teman. Jadi ICMP ini adalah protokol yang digunakan untuk diagnostik jaringan, seperti yang saat kita pakai perintah ping. Normalnya ping berguna untuk cek koneksi, tapi dalam serangan ini fungsi itu malah disalahgunakan, malah untuk mengirim ribuan atau jutaan ping sekaligus, memaksa target sibuk untuk membalas tanpa henti. Jadi di slide selanjutnya, slide 4, mekanisme serangan. Jadi bagaimana sih cara kerjanya penyerangan menggunakan tools seperti Having Tree atau Ping Minf untuk mengirim paket ICMP secara terus-menerus ke alamat IP target. Jadi target akan kebanjiran permintaan, CPU-nya terbebani, bandwidth-nya habis, dan akhirnya layanan legitimate seperti website atau aplikasi jadi down. Jadi serangan ini juga berasal dari salah satu sumber atau banyak bot sekaligus yang bikin kita jadi nge-lag begitu. Kita lanjut ke slide yang kelima, tanda-tanda serangan. Jadi bagaimana sih kita tahu sedang diserang? Nah, beberapa tanda yang harus diwaspadai adalah lonjakan drastis, lalu lintas ICMP, latensi tinggi, timeout, atau server tiba-tiba tidak bisa merespon. Jadi tools seperti Wiresite atau PRTG bisa membantu mendeteksi anomali ini. Nah, semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa bertindak. Baik, lanjut lagi ke slide yang ke-6, dampak serangan. Jadi dampak serangan ini jujur ya buat aku pribadi itu gak main-main. Dari sisi teknis, bandwidth habis, server crash, layanan down, dan dari sisi bisnis juga kerugian finansial, downtime, kehilangan kepercayaan, yang tentunya kepercayaan pelanggan ya, bahkan reputasi perusahaan rusak. Bahkan e-commerce yang down saat flash sale rugi dalam miliaran atau hitungan jam. Itu sangat berbahaya teman-teman. Yang ketujuh, contoh kasus nyata. Contoh kasus nyata itu ada di tahun 2020. Sebuah cloud provider di Indonesia pernah kena serangan ping flood masif hingga layanannya down berjam-jam. Banyak website dan aplikasi itu terganggu teman-teman. Nah, kalau kalian ingin melihat beritanya, silakan baca langsung di CNN Indonesia, dan link berita bisa kalian cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, berita ini tuh bukan sekedar mitos, tapi ini tuh bukti nyata benar-benar terjadinya di sekitar kita. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang ke-8, cara mitigasi dan penanganan. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, menurut aku tetap kita pakai cara preventif. Pasang rate limiting ICMP di firewall, filter lalu lintas ICMP dari luar, dan gunakan anti DDoS seperti Cloudflare gitu. Ya, yang kedua adalah responsif. Jika serangan terjadi,
blokir IP penyerangan, alihkan traffic ke scrubbing center, dan aktifkan server cadangan. Begitu teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide 9, best practice. Yang paling penting adalah persiapan. Terapkan defense in depth, latih tim IT secara rutin untuk incident response, dan jalin komunikasi baik dengan ISP. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan sistem yang siap, serangan bisa diatasi sebelum melumpuhkan operasional. Oke, selanjutnya adalah slide penutup. Jadi pink flood attack adalah ancaman serius, tapi bisa dibatasi dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, teman-teman. Oke, sekian dulu dari pembahasan kita kali ini tentang pink flood attack. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman mahasiswa yang sedang belajar jaringan dan keamanan cyber. Jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga bell notification biar nggak ketinggalan video edukasi berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau request, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.